Yang akan saya bahas saat ini adalah 3 jenis term yang dikategorikan secara umum, yaitu term universal, term partikular, dan term singular. Term universal, term ini menunjukkan seluruh lingkungan dan bawahannya masing-masing tanpa ada yang terkecualikan. Contohnya, semua orang, yang artinya semua orang tanpa terkecuali. Jika term universal ini menyebutkan secara keseluruhan, maka term partikular ini hanya menyebutkan beberapa saja. Jadi contoh beberapa orang, sebagian murid. Kemudian ada term singular. Term ini dengan tegas menunjuk satu individu, barang atau kelompok tertentu. Contoh, menyebutkan nama seperti R.A. Kartini, Insinyur Soekarno, dan sebagainya. Berikut adalah penjelasan dari 3 jenis term beserta contohnya. Terima kasih. Sesat pikir ini adalah kesalahan dalam proses penalaran atau argumentasi yang dapat menyesatkan atau membuat kesimpulan menjadi tidak valid. Jadi menurut para ahli logika, umumnya dibedakan menjadi 3 jenis sesat pikir, yaitu sesat pikir formal atau formal fallacies, sesat pikir verbal atau verbal fallacies, sesat pikir material fallacies. Sesat pikir formal atau formal fallacies adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika atau logical fallacies. Misalnya, A atau B dan ternyata A, maka kesimpulannya bukan B. Seperti contoh, tanaman layu karena tidak disiram atau kurang cahaya. Dan ternyata tanaman layu karena tidak disiram. Berarti kurang cahaya tidak menyebabkan tanaman layu. Kemudian sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal ini adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata atau penggunaan yang salah, atau kemaknagandaan dari suatu kata, atau dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Semisal, teman saya bisa menangkap ular. Ular yang ditangkap itu menyemprotkan bisa beracun. Maka, teman saya mempunyai bisa. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya, perumusan tergesa-gesa. Misalnya, mengangkat telepon dengan nomor baru berbahaya karena banyak penipuan melalui telepon. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari sesat pikir? Yang pertama adalah dengan cara pahami logika dasar. Kedua, analisis argumen secara kritis. Ketiga, hindari emosi dalam pengambilan keputusan. Keempat, cari bukti yang valid. Kelima, pertimbangkan berbagai perspektif. Keenam, jangan tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu. Ketujuh, evaluasi sumber informasi. Kedelapan, berpikir kritis. 10, belajar dari kesalahan. Terima kasih.